Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih melanjutkan materi sebelumnya, yaitu substansi genetika ya. Tetapi untuk kali ini kita membahas tentang sintesis protein. Kompetensi dasarnya, kemudian indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran kita pada hari ini bisa dilihat ya. Pada pertemuan sebelumnya itu kita sudah membahas tentang kromosom, DNA, dan gen. Untuk kali ini kita akan membahas tentang sintesis protein. Sintesis protein adalah proses penerjemahan gen menjadi urutan asam amino yang akan disintesis menjadi polipeptida. Sintesis protein itu ada dua tahap. Yang pertama adalah transkripsi, yaitu proses pembentukan RNA duta atau mRNA oleh DNA. Yang kedua adalah translasi, yaitu proses penerjemahan kodon dari RNA duta atau mRNA menjadi asam amino yang akhirnya membentuk protein. Sintesis protein melibatkan DNA dan RNA. Olehnya itu kita bahas dulu tentang perbedaan antara DNA dan RNA. Yang pertama itu bentuknya. Kalau DNA dia berbentuk rantai ganda berpilin atau biasa disebut double helix. RNA berbentuk rantai tunggal dan pendek. Yang kedua, komponennya. DNA komponennya adalah adenin, guanin, sitosin, dan timin. Komponen basa nitrogen maksudnya ya. Kalau RNA adalah adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Jadi letaknya di urasil ya dan timin. Yang ketiga adalah letaknya. DNA terletak di nukleus, di kloroplas, dan di mitokondria. Sementara RNA ada juga di nukleus, kemudian di sitoplasma dan di ribosom. Yang keempat adalah kadarnya. DNA kadarnya tetap, sementara RNA itu kadarnya tidak tetap. Yang kelima adalah gula pentosanya. Jadi kalau DNA itu namanya deoksiribosa, sementara RNA itu namanya ribosa. Dan yang terakhir adalah fungsinya. DNA dia berfungsi untuk penurunan sifat dan sintesis protein, sementara RNA itu hanya berfungsi untuk sintesis protein. Kemudian tipe-tipe RNA yang pertama itu adalah RNA messenger atau mRNA, biasa disebut juga dengan RNA duta, berfungsi untuk membawa kode genetik dari DNA ke ribosom. Yang kedua adalah RNA transfer, berfungsi untuk menerjemahkan kode genetik dari mRNA. Yang terakhir adalah RNA ribosom, dia berfungsi untuk melakukan perakitan protein di ribosom. Urutan proses sintesis protein atau tahapannya ya. Jadi yang pertama itu adalah DNA melakukan transkripsi sehingga terbentuklah mRNA atau RNA duta. Ini berlangsung di inti. Kemudian tahapan kedua, mRNA meninggalkan inti menuju sitoplasma dan melekat pada ribosom. Tahapan ketiga, RNA transfer maksudnya ya, atau tRNA itu menerjemahkan kodon yang dibawa oleh mRNA. Tahapan keempat, RNA transfer bersama dengan asam amino atau lebih tepatnya RNA transfer itu membawa asam amino yang sesuai dengan kodon yang telah diterjemahkan ke ribosom. Kemudian tahapan kelima, asam-asam amino dirangkai sesuai dengan urutan kodon pada mRNA. Dan yang terakhir itu terbentuklah rangkaian asam amino atau biasa disebut polipeptida. Jadi bisa dilihat di sini ilustrasinya, yang ungu itu adalah DNA, yang hijau adalah mRNA, itu transkripsi ya, kemudian translasi. Ini adalah kodon-kodonnya semua, kemudian di sini diterjemahkan oleh tRNA ya, sehingga terbentuklah asam amino. DNA dan RNA itu tersusun dari banyak nukleotida. Setiap nukleotida itu dia terdiri dari fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Basa nitrogen ini terdiri dari purin dan pirimidin. Purin meliputi adenin dan guanin, sementara pirimidin kalau pada rantai DNA itu meliputi timin dan sitosin, sementara pada rantai RNA itu meliputi urasil dan sitosin. Adenin selalu dihubungkan oleh timin ya, ini dengan dua ikatan hidrogen itu pada rantai DNA.
Sementara pada rantai RNA adenin dihubungkan dengan urasil sama oleh 2 ikatan hidrogen. Jadi ini pada rantai RNA. Jadi saya ulangi, adenin dihubungkan dengan timin pada rantai DNA, sementara adenin dihubungkan dengan urasil itu pada rantai RNA. Sedangkan untuk guanin itu baik di DNA maupun di RNA itu selalu dihubungkan dengan sitosin oleh 3 ikatan hidrogen. Untuk lebih jelasnya kita lihat dulu soalnya ya. Contoh soal. Jadi diketahui DNA sense sebagai berikut: GAC, GAT, dan ATC. Tentukanlah DNA antisense dan mRNA atau RNA dutanya. Jadi kita tuliskan dulu kode genetiknya. Nah, untuk mencari antisensenya kita hubungkan saja. G itu selalu dihubungkan dengan C. A dihubungkan dengan T karena ini adalah rantai DNA. C dihubungkan dengan G. G dihubungkan dengan C, A dihubungkan dengan T, T dihubungkan dengan A dengan T, T dengan A, C dengan G. Diketahui DNA sense-nya, kemudian yang disuruh cari adalah DNA antisense-nya. Jadi ini jawabannya ya. Nah, sekarang kita cari RNA messenger atau RNA dutanya. Biasa dikenal dengan kodon. Jadi G itu dimanapun berada selalu dihubungkan dengan C. A di sini berbeda. A di sini dihubungkan dengan U. Kenapa? Karena dia adalah rantai RNA. Tadi di sini T karena dia adalah rantai DNA. Jadi itu bedanya ya. C sama dimanapun selalu dihubungkan dengan G. Nah, begitu juga dengan G ya, selalu dihubungkan dengan C. A dihubungkan dengan U. T dihubungkan dengan A dimanapun berada. T itu selalu dihubungkan dengan A. Tetapi A belum tentu T, bisa jadi U, tergantung rantainya ya. T dihubungkan dengan A, C dihubungkan dengan G. Nah, jadi bisa diperhatikan di sini, perhatikan pada rantai DNA sini tidak ada U, tidak ada urasil ya. Sementara pada rantai RNA juga tidak ditemukan timin. Nah, itu kan menjadi salah satu perbedaannya tadi sebelumnya, bahwa pada rantai mRNA itu yang ada adalah adenin, sitosin, guanin, dan urasil. Sementara pada rantai DNA itu yang ada adenin, sitosin, guanin, dan timin. Jadi ini contoh lain ya, bisa dilihat di nomor 8. Sudah ada tabel kodon dengan namanya yaitu asam amino, misalnya AAG itu berarti asam amino namanya lisin. Nah, yang diketahui itu adalah DNA-nya. Sementara yang diminta itu adalah urutan asam amino yang terbentuk ya. Di sini urutan asam amino yang terbentuk, berarti yang diminta di sini adalah rantai mRNA-nya ya. Nah, coba kita hubungkan. Jadi G itu baik di rantai DNA maupun RNA, G itu selalu dihubungkan dengan C. Begitu juga T dihubungkan dengan A, C dihubungkan dengan G, berarti ini sudah ada CAG. CAG berarti yang ini ya, berarti yang pertama itu glutamin. Kemudian lanjut A, pada rantai RNA A itu dihubungkan dengan U, tetapi kalau rantai DNA itu ya T ya. Ini sama C, ini juga G ya, berarti UCG. UCG itu bisa dicari di sini, berarti ini, berarti serin yang kedua. Kemudian yang berikutnya A. A berarti pada rantai RNA itu dihubungkan dengan U. Berarti di sini ada 3 U ya. U berarti fenil alanin yang ketiga. Nah, sekarang TGA. Berarti T itu dihubungkan dengan A, G dihubungkan dengan C, A ini dihubungkan dengan U ya, bukan T tetapi U karena ini rantai RNA, berarti ACU. ACU berarti treonin, berarti ini yang keempat. Kemudian yang terakhir itu T dihubungkan dengan A, T dihubungkan dengan A, C dihubungkan dengan G, berarti AAG. Berarti yang kelima itu lisin, berarti bisa dilihat jawabannya berarti yang pertama itu glutamin. Ada ya, ini ada 2, yang kedua itu serin, berarti ini ya. Yang ketiga fenilalanin, yang keempat treonin, yang kelima lisin, berarti jawabannya adalah. Oke, itulah materi kita pada hari ini. Semoga bisa dimengerti.
Ibu ucapkan terima kasih dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.